Bapak Ibu jamaah, dan masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Mas Bedu, ini retaknya rumah tangga kan ada yang bergejala, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak bergejala kan tadi kita singkatan jenakanya tuh OTG, orang tanpa gejala. Diam-diam ternyata isoman mah, istri orang jadi idaman. Nah, kan itu bahaya. Akhirnya selingkuh. Nah, si istri akhirnya karantina mandiri, hidup sendiri aja. Tapi bertahan mah, karena apa? Ada vaksin, faktor cinta. Tapi sebenarnya mah kalau dibilang kalau terlalu mempertahankan keluarga itu cinta, itu termasuk hal bodoh nggak nih mah? Maaf, kembali kepada individu yang bersangkutan. Ada orang demi cintaku kepadamu, kau pertahankan rumah tangga. Dia tidak pernah keluar, tidak pernah ngadu, curhat sama siapapun, pasti menderita batin. Ya. Sebagai manusia wajib ada orang yang diajak bicara untuk meringankan beban batin kita. Benar nggak? Meluapkan. Nah, atau yang paling benar, mengeluhnya hanya kepada Allah. Pada Allah. Ngadu. Karena dikatakan yang namanya manusia al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia punya kesulitan ngomong sama siapa-siapa, kalau dia bahagia senang nggak pernah ngomong sama orang. Ini dibenci oleh Allah. Betul. Kelompok yang kedua yang disukai oleh Allah, kecuali orang yang sholat. Yang sholatnya daim hanya bermohon kepada Allah. Harusnya kalau suaminya bertingkah laku seperti itu, dia rajin sholat malam, qobliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang mutlak dan seterusnya. Bermohon sama Allah, ya Allah balikan hati suami saya, biar dia tetap mencintai saya. Ya Allah kuatkan hati saya, berikan kesabaran yang tanpa batas. Mohonnya sama Allah, itulah orang yang disukai oleh Allah dan hanya Allah yang mukallibal qulub. Begitu seharusnya. Berarti, bukan hanya tinggal diam, bisa ngebatin. Lama-lama ngebatin, dia sakit, dia bengek. Kemudian dia sakit paru-paru, sakit jantung. Karena dia berat mempertahankan cinta tapi tidak ada penyaluran, lama-lama wassalam. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti diganti faktor cinta jadi faktornya karena Allah ya, Mah? Iya, harus karena Allah. Saya yakin musibah ini diizinkan oleh Allah, hadapi dengan iman, bermohon kepada Allah. Masya Allah. Nah, Mas Bedu, Zara mau bacain pertanyaan Instagram boleh ya? Boleh. Sekarang dari zaman rumah nih. Karin.bilakis. Assalamualaikum. Bilakis. Galau nih mah. Ada apa Bilakis? Saya mau bertanya, teman saya sudah saya ingatkan beberapa kali aja soal bahayanya berselingkuh. Itu awal kehancuran rumah tangga. Malah dia marah-marah ke saya. Tidak taunya dia beneran selingkuh mah. Bahkan udah 4-5 tahun dia selingkuh. Waduh. Saya mengetahui dia selingkuh. Sikap saya harus gimana nih mah? Diam aja apa harus ngasih tahu dia lagi? Tapi saya udah berkali-kali nasehatin dia. Tapi dia nggak mau denger mah. Malah saya yang dibenci sama dia. Terima kasih mah. Bagus, kewajiban Anda sudah tuntas. Nasehatin berkali-kali. Kan sudah berapa lama tadi katanya? 4-5 tahun. 5 tahun, bukan waktu yang sebentar. Masya Allah. Kalau perlu Anda boleh rekam buktinya, sampaikan kepada pasangannya. Itu lebih baik lagi. Mengantisipasi sebelum hancurnya keluarga mereka. Iya. Itu kan bukan OTG lagi itu. Iya, betul, Bang. Iya. Kalau perselingkuhannya kelihatan kan memang itu terlihat gejalanya, Mah ya. Betul. Ini yang berbahaya adalah perselingkuhan yang tak terlihat, Bang. Nah, itu. Laten. Artinya hatinya yang berselingkuh, kemudian ya, tapi maaf ya, sebagai manusia kan pasti pasangan tuh ada kekurangan. ada kekurangan. Yang menyebalkan. Boleh jadi sebagai manusia normal dia ingat sama mantan doinya. Atau lihat ada orang yang maaf ngenakalin dirinya, lebih perhatian, lebih dan sebagainya. Tentu dong ada hati sebagai manusia normal. Ya Allah, dia lebih baik daripada laki gue. Dia lebih perhatian daripada laki gue. Nah itu, dia ada perasaan. Dia bersyukur kepada Allah, ditakdirkan ada orang yang merhatikan. Tapi jangan lupa ketika Anda punya pasangan, wajib setia dengan pasangan. Rasul mengatakan semua orang ada bagian jinahnya. Mata berzina dengan yang haram dilihat, telinga berzina dengan yang haram didengar, tangan berzina dengan yang diraba, yang dilarang, kaki berzina dengan melangkah ke tempat yang dilarang. Makanya di A sampai Z semua harus ke tempat yang Allah ridhoi. Makanya seandainya ada perasaan tadi, buang. Ini adalah godaan setan yang terkutuk. Saya punya suami jadi gitu. Ya udah dinikmati, ini suami saya. Karena nikah dengan siapapun pasti punya kekurangan. Pengalaman. Karena begini, banyak orang yang curhat sebel sama lakinya. Terus reunian, ketemu mantan doi waktu zaman kuliah. Cerai dengan suaminya,
nikah dengan mantan doinya, ternyata kejelekannya lebih dahsyat daripada suaminya yang kemarin. Hati-hati, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya orang menikah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian istri, saling menutupi kekurangan daripada kalian. Oke.